Tiba-tiba si kakaknya bilang Fuji mau lamaran tanggal 5 sama Pak Dewan. Bangun kakak. Jangankan mau lamaran 2 bulan lagi guys, mau lamaran 6 bulan bahkan 1 tahun aja udah ada plan lamaran. Gak mungkin orang masih menyebut dirinya single. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, para fan iPhone dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah, sehat dalam urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman semuanya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait dengan obrolan dari Bu Bidan Nena, teman ya, yang mana Bu Bidan Nena merupakan salah satu influencer yang memberikan kabar dan juga informasi seputar iPhone, teman semuanya ya. Nah, di sini obrolan kali ini ada apanya dari Bu Bidan Nena. Nah, ini pastinya terkait masih dengan ya Fuji dan juga Aesar. Sepertinya agak viral nih ya. Oke, untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton sampai selesai videonya supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama, monggo. Assalamualaikum besti-besti aku, selamat siang buat kalian semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kalian dilancarkan. Sorry ya, suara aku masih agak serak karena aku hari-hari ini banyak begadang. Aku mau tanggepin beberapa DM yang masuk, banyak banget, tapi hanya beberapa yang kebaca perihal tentang story si LL. Story si LL yang ada foto si Fuji dengan seseorang wanita yang berasal dari Malaysia. Aku nggak tahu entah apa yang diceritakan oleh Fuji kepada circle pertemanannya ini, sehingga teman-teman ini mencari tahu seluk-beluk Aesar di masa lalu dari sumber di Malaysia. Tapi guys, sebelum ngomong panjang lebar, aku mau jelasin bahwa permasalahan itu tergantung kepada siapa kita curhat guys. Jadi menceritakan sebuah permasalahan itu penting banget memilih kepada siapa kita akan bercerita. Karena keputusan akhirnya, finishnya itu akan berbeda ketika kamu menceritakan masalah kamu kepada orang yang bijaksana dengan orang yang hanya melihat dari sudut pandang dia saja. Sampai sini mungkin kalian udah ngerti ya maksud aku kayak gimana. Belum lagi aku lihat orang yang dicari tahu infonya oleh LL di Malaysia ini, kalau aku lihat profilnya, dia adalah tipe orang yang banyak kasusnya di Malaysia, keluar masuk penjara. Jadi kalau mencari tahu seluk-beluk tentang bagaimana Aesar di Malaysia, kayaknya LL dan Fuji salah mencari tahu sumber menurut aku. Sekali lagi, ini versi aku dari sudut pandang aku ya guys. Tapi ada beberapa hal yang mau aku garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu ada permasalahan-permasalahan gitu, tapi aku nggak berani up kalau belum tahu bener-bener kenyataannya ada apa, berasal dari sumber yang tepat. Aku nggak berani share ke kalian. Tapi buat kalian di luar sana, setiap orang mempunyai masa lalu. Aku nggak tahu masa lalu Aesar seperti apa yang diungkapkan oleh mbak itu terhadap LL dan Fuji. Aku nggak tahu dia cerita apa ke Fuji, aku nggak tahu. Tapi dari sudut pandang aku, setiap orang punya masa lalu. Apalagi seperti Aesar saat ini, dia lagi naik daun banget guys. Jadi wajar banget dikorek-korek setiap kesalahannya. Aku juga pernah bilang ke kalian kan, selain Aesar aku juga ngikutin perjalanan percintaan Atta Aurel di zaman dulu. Itu godaannya besar banget. Atta berkali-kali dapat fitnah dari perempuan, tapi setelah menikah sekarang alhamdulillah mereka baik-baik aja. Atau jangan Atta deh, Raffi Ahmad, sebanyak apa fitnah atau perjalanan Raffi Ahmad percintaannya dari dulu kalian udah tahu. Atau Denny Sumargo, setiap orang itu berhak untuk menjadi lebih baik gitu. Dan beruntungnya Aesar ini di usianya sekarang yang muda banget, masih 24 tahun, dia sudah bisa berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nggak nunggu 30 tahun, 40 tahun baru bisa ingin berubah menjadi lebih baik, enggak. Itu untungnya menurut aku. Kembali lagi seperti aku sering bilang guys, ketika Aesar ada yang hujat, yang harus kalian benci itu adalah penghujatnya, bukan Fujinya. Begitu juga ketika Fuji ada yang hujat, yang harus kalian benci itu penghujat Fuji, bukan Aesarnya. Kembali lagi, dalam hubungan selama ini dari 1 Desember Aesar dan Fuji tidak ada satu pihak pun yang dirugikan sebenarnya. Mereka sama-sama saling diuntungkan. Fuji followersnya naik, pekerjaannya naik, jobnya naik, bisa bekerja sama dengan Malaysia. Begitu juga dengan Aesar. Gak ada yang dirugikan sebenarnya guys. Kalau kita mikir Fuji dihujat, Aesar pun dihujat. Kalau kita pikir Aesar dapat banyak rezeki di Indonesia, banyak yang kenal, begitu juga dengan Fuji. Jadi kita sebagai fans, terutama follower aku, kita jangan merusak
puasa kita jangan menggoyahkan keimanan kita dengan ketikan-ketikan jahat. Kalau kita nggak suka cukup scroll, jangan cari tahu. Terus kita cukup dukung karir Aisar dan Fuji saat ini. Kita biarkan dulu semuanya tenang sampai semuanya kondusif. Seperti katanya Ai kemarin, aku sempat lihat di live-nya Ai bilang apa, biarkan semuanya berjalan dengan natural, jangan terlalu dipaksa-paksakan, semua harus cepat. Nah gitu aja. Nanti aku bakal baca-baca komen kalian lagi. Nanti aku jawab pakai VT. Makasih. Aku mau menanggapi komentar dari Kak Mato Vanyo. Berbuat baik nggak harus ke negara orang. Beliau ini mengomentari video aku tentang Aisar berbuat baik dan jualan parfum di Indonesia. Kenapa berbuat baik harus di tempat kita sendiri, nggak di tempat lain? Secara guys, mungkin kalian nggak tahu bahwa sebelum ke Indonesia, Aisar itu sudah pernah keliling Malaysia untuk berbuat baik. Jadi dia juga mau berbuat baik ke tempat lain. Apa salahnya? Terus kalian kira kita ini selama ini Muslim di Indonesia boykot produk dari negara, kalian tahu maksud aku? Itu kenapa? Ya karena kita ingin berbuat baik ke negara Palestina. Banyak loh orang Indonesia berbagi sedekah untuk rakyat Palestina. Lalu kenapa orang Malaysia nggak boleh berbuat baik ke orang Indonesia? Komenan model kayak gini yang membuat kita seolah-olah orang Indonesia tuh nggak bersyukur atas kehadiran Aisar yang datang berbagi ke sini. Padahal nggak semua orang Indonesia berpikiran model kayak gini. Kita orang-orang Indonesia sangat bersyukur Aisar datang ke sini. Tapi model-modelan kayak gini nih, yang komennya kayak gini, yang membuat orang Malaysia itu merasa tersinggung. Kenapa? Udah capek-capek Aisar datang ke sini untuk berbagi, kalian malah nggak bersyukur. Berbuat baik itu nggak harus pandang orang itu dari mana, orang itu sukunya apa, agamanya apa, dari mana, itu nggak harus pandang gitu sayang. Berbuat baik itu kepada semua manusia, jangankan kepada semua manusia ya. Bahkan di agama pun kita disuruh berbuat baik kepada hewan, kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lain, nggak harus manusia aja. Lah terus ini apa salahnya Aisar datang berbuat baik ke Indonesia? Kecuali Aisar datang ke Indonesia itu merugikan masyarakat Indonesia, merugikan orang-orang yang ada di Indonesia. Wajar. Nah kalau ini berbuat baik, kan aneh sekali jawaban model kayak gini. Assalamualaikum besti-besti aku. Selamat malam guys. Ini Ramadan hari ke-9 ya. Semoga selama Ramadan ini puasa kita bernilai ibadah, diterima oleh Allah, dan dilipat gandakan segala pahala dan ibadah yang sudah kita perbuat selama bulan suci Ramadan ya guys. Pasti di FYP kalian sudah mulai nih pada muncul video curhatan antara Fuji dengan Daniel yang di dalam mobil kan. Sebenarnya aku pas ngelihat Fuji sejak main bowling, terus ada kelihatan Daniel di fotonya itu, aku juga intip storynya si Daniel memang lagi sama Fuji. Aku sudah mulai tuh sebenarnya, wah pasti akan bakal banyak pertanyaan dari Daniel ke Fuji terkait hubungan dia dengan Aisar, karena kita tahu juga Daniel ini juga kenal juga sama Aisar kan. Dan Daniel ini sebenarnya bisa dibilang tim Aifu juga, karena dia banyak membocorkan hal-hal pas Fuji di Malaysia. Waktu itu aku pernah bilang bahwa orang yang menyelamatkan TikToknya Fuji yang waktu di Malaysia itu sebenarnya juga ada campur tangan Daniel. Dan Daniel ini membocorkan bahwa Fuji tuh takut banget ngerestar TikToknya karena takut draftnya kehapus gitu loh guys. Dan kalian tahu di draft itu ada sebuah cuplikan video TikTok yang tidak pernah diupload sampai sekarang, masih menjadi misteri. Itu pun kita dapat bocoran dari Kak Vio waktu itu. Kalian tahu udah maksudku itu video Fuji dengan siapa. Oke kita lanjut. Seperti aku pernah bilang guys, sebenarnya hubungan Fuji dengan Aisar tuh baik-baik saja ya, walaupun sejauh ini mereka berteman, nggak ada sesuatu yang aku nggak mau muluk-muluk bilang mereka itu udah deket banget, mereka itu udah kayak mau tunangan, nggak, itu masih jauh guys. Tapi berteman dekat itu juga lumayan bagus banget untuk aku. Mereka bisa berteman baik, tidak ada huru-hara, itu sudah sesuatu yang aku impikan banget untuk hubungan antara Fuji dan Aisar saat ini.
Seperti yang Fuji bilang juga, sebenarnya yang membuat kalian kecewa itu adalah ekspektasi kalian sendiri. Bener. Kenapa aku bilang gitu? Coba deh kalian flashback lagi. Setiap kali ada huru hara, itu pasti kalian kecewa terhadap ekspektasi kalian sendiri. Kalian gak percaya nih, aku jabarin. Kalian inget gak pas Fuji dan Aisar janji untuk pusing-pusing Jakarta, ternyata mereka ada miskom gara-gara Aisar pergi nemuin orang di Magelang yang waktu itu viral penjual es teh. Dan dia miskomunikasi, sudah dijelaskan di YouTube-nya Fadli. Miskomunikasi, kalian kecewa sama Aisar dan Fuji, mulai deh tuh, kalian mulai huru hara. Terus ada lagi, pas Aisar lagi sakit, terus ditantangin main biliar sama Tania waktu itu. Aisar nggak datang, wih, kalian mulai menghujat-hujat Aisar. Padahal keesokan harinya Aisar bener-bener masuk rumah sakit. Dan itu kalian udah mulai terpecah belah, sudah mulai hujat Aisar dan ada juga sebagian yang menghujat Fuji. Ditambah lagi dengan waktu acara mereka ada kemungkinan mau collab bareng di live. Mereka batal tuh collab. Wih, makin panas lagi hujat-hujatannya. Dan kenapa itu terjadi? Karena kalian berekspektasi terlalu tinggi terhadap mereka. Kalian kecewa itu tidak terjadi, kalian jadinya menghujat gitu. Yang membuat semua situasi ini memanas dan tidak kondusif adalah sebenarnya kita sendiri guys sebagai fans. Jadi kita biarkan mereka berjalan natural, alami, apa adanya. Kita cukup nonton, mensupport gitu aja loh guys. Ini udah aku core dari awal. Coba kalian lihat video-video aku sebelumnya. Cukup jadilah penonton, gak usah banyak ngatur. Dan aku ingetin sekali lagi guys, jangan pernah, mulai sekarang deh ya, jangan pernah terlalu mengikut campuri urusan, jangankan antara Fuji dan Aisar. Kepada teman-temannya juga jangan, misalnya temannya Fuji lagi live, kalian nanya-nanya gimana hubungan Fuji dengan Aisar, bla 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 bla. Nggak usah. Ketika timnya Aisar atau temennya Aisar atau misalnya Pak Willy deh live, mulai deh kalian nanya-nanya kayak gitu, memancing-mancing. Jadi itu yang membuat sebenarnya beberapa orang di luar sana mengambil kesempatan untuk manggung juga di romansa Fuji dan Aisar ini. Jadi sekarang stop. Misalnya kalian lihat live-nya temennya Fuji, udah, kecuali yang live misalnya Fuji atau Aisar, terus kalian nanya-nanya tentang karir mereka atau apa, boleh lah. Tapi kalau nanya hal-hal yang membuat mereka akan merasa tidak nyaman, aku saranin gak usah lagi ya guys. Sekarang banyak banget yang nanya, terus kepala ibu gimana? Seperti aku bilang guys, mereka itu baik-baik saja. Kita doakan, kita jadi fans cuma mendoakan yang terbaik dan mensupport apapun keputusan mereka kelak, oke? Assalamualaikum besti-besti aku, selamat pagi. Aku mau balas komentar kakak ini pakai VT ya. Kak udah bulan 5 mau lamaran sama Pak Dewan. Maksud kakak Fuji mau lamaran sama Pak Dewan? Emang kakak yakin Pak Dewan itu lamarannya sama Fuji? Emang kakak udah yakin dapat infonya akurat dari orang yang terpercaya, sumber yang bisa dipercaya? 5 bulan itu berarti 2 bulan dari sekarang kan? Nggak mungkin orang mau menikah, mau lamaran 2 bulan lagi, terus sampai saat ini setiap kali ditanya statusnya masih single tuh nggak mungkin. Itu bisa mencederai perasaan calon pasangan, bahkan keluarga pasangan kita, nggak sih? Coba kakak lihat VT-VT yang beredar. Setiap kali ditanya, Fuji itu belum ada planning mau menikah di tahun ini sayang. Dia itu punya planning 3 atau 4 tahun lagi, karena Fuji memang nggak ada planning untuk nikah muda. Terus tiba-tiba si kakaknya bilang Fuji mau lamaran tanggal 5 sama Pak Dewan. Bangun kakak. Jangankan mau lamaran 2 bulan lagi guys, mau lamaran 6 bulan bahkan 1 tahun aja udah ada planning lamaran, nggak mungkin orang masih menyebut dirinya single. Itu amat sangat tidak menghargai calon pasangannya. Dan Fuji juga udah bilang ke semua orang bahwa status dia saat ini masih single guys. Jadi jangan buat berita atau opini sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu harus bersumber dari sumber yang bisa dipercaya gitu loh ya. Udahlah kak, mending kita ikuti alurnya aja. Udah stop drama-drama apapun itu. Kita tonton aja bagaimana kelanjutannya, bagaimana hubungan Fuji dengan
Feral berteman dengan Aisyah, berteman dengan siapapun, oke? Karena semua sudah kondusif, udah nggak ada huru hara lagi. Nah, oke teman semuanya, para fan iPhone dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait reaksi dari Bupi dan Nena ya. Yang pertama itu terkait ada story dari LL ya, Lucita Luna pastinya ya, terkait ya Aifula. Dan kedua itu Daniel ya, curhatan Fuji dengan Daniel ya terkait Aifu juga. Dan yang terakhir ini untuk teman semuanya ya, terkait apa Feral Bramasta atau Fuji dan Feral akan lamaran di bulan 5. Waduh, ini teman semuanya gimana tanggapannya? Komen di bawah sini ya, sampai banyak-banyak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.